Diri, saya Agnes. Saya dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Kebetulan saya bekerja di bidang bina program yang menangani masalah perencanaan. Dalam kesempatan ini kami diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman bagaimana pengembangan perencanaan berbasis bukti untuk sektor kesehatan ibu dan anak yang sudah kita laksanakan atau sudah kita kembangkan di Provinsi Papua, namun baru di 7 kabupaten di Provinsi Papua. Mungkin tadi Pak Arun sudah menjelaskan panjang lebar tentang suatu sistem ya perencanaan yang tadi, dan sebenarnya tujuannya juga sama untuk mempercepat pencapaian MDGs. Jadi dalam hal ini khusus untuk kesehatan ibu dan anak. Jadi untuk menurunkan angka kematian ibu dan untuk menurunkan angka kematian bayi. Mungkin lanjut. Jadi nanti saya akan paparkan tentang latar belakang dari inisiatif perencanaan berbasis bukti untuk sektor kesehatan ibu dan anak. Yang berikut hal-hal baru dari inisiatif perencanaan berbasis bukti, kemudian pendekatan perencanaan berbasis bukti. Yang berikut hasil dari implementasi di tingkat kabupaten di Provinsi Papua, ya. Kemudian nilai tambah pendekatan perencanaan berbasis bukti dan pelajaran yang dapat kita ambil atau yang dapat kita tarik, dan kemudian rencana ke depan yang akan kita kembangkan di Provinsi Papua. Lanjut. Jadi mungkin latar belakangnya memang seperti kita ketahui bahwa angka kematian ibu dan bayi di Indonesia ya, di beberapa daerah itu sangat tinggi, khususnya di Papua sangat tinggi dibandingkan dengan nasional. Papua itu berada di 364. Yang tahun 2012 ini angkanya tidak keluar, tetapi kalau kita lihat angka nasional naik, ya pasti juga Papua akan naik juga. Itu sudah bisa diprediksi seperti itu. Kemudian jadi kesempatan kita sebenarnya dengan era desentralisasi ini, daerah itu diberi keleluasan untuk merencanakan sesuai dengan kebutuhan daerah. Jadi harus sesuai kebutuhan, dan yang kita harapkan memang harus berdasarkan data yang ada ya. Karena apa? Selama ini kalau kita lihat perencanaan yang dilakukan oleh kabupaten maupun provinsi juga itu kan lebih banyak copy paste atau juga lebih banyak top down. Jadi tidak bottom up yang kita lihat selama ini. Sehingga ya akhirnya target yang kita ingin capai, nanti kita akan lihat target ininya. Akhirnya targetnya jalan di tempat, malah cenderung menurun. Tantangannya memang perencanaan ini yang selama ini kita lakukan, yang sudah saya sebutkan, tidak sistematis ya. Kemudian untuk Papua memang sangat terbatas SDM-nya. Terus terang saja, terutama di daerah Kabupaten Pemekaran. Kalau daerah yang induk itu sudah lebih kuat, tetapi yang pemekaran memang tenaganya sangat minim. Satu di dinas saja yang daerah pemekaran, terutama yang lagi keamanannya terganggu di daerah tersebut, bisa terjadi di dinas kesehatan tinggal 5 orang yang bertahan di sana. Itu yang terjadi di Papua. Kemudian yaitu data yang digunakan, data juga tidak tersedia. Lanjut. Nah, mungkin ini gambaran ya tentang ini. Mungkin ini saya tidak ulas lagi karena sudah diulas banyak oleh Pak Arum. Lanjut. Nah ini ya, kalau kita lihat untuk angka kematian balita di daerah kepulauan ya memang memburuk, cenderung menurun kalau kita lihat. Tetapi di daerah seperti Jawa dan sebagainya ya itu lebih menurun. Tetapi kalau di Papua meningkat angka kematiannya. Lanjut. Demikian juga kematian neonata sama kejadiannya. Untuk di daerah Papua dan Nusa Tenggara, Maluku itu cenderung meningkat, sedangkan di daerah Jawa dan sekitarnya itu menurun. Lanjut. Nah ini. Jadi kenapa kita juga memilih ya, Papua memilih
perencanaan berbasis bukti ini. Jadi seperti kita ketahui bersama, Papua itu cukup luas ya. Luasnya lebih luas dari Pulau Jawa, tapi jumlah penduduknya memang lebih sedikit dari Pulau Jawa. Jadi jumlah penduduknya sensus 2010 hanya 2,8, sekarang sekitar 3 jutaan. Sedangkan yang satu kendala yang sangat berat bagi kita Papua, kita memang biayanya sangat tinggi karena transportasi dari provinsi ke kabupaten ataupun antar kabupaten atau dari kabupaten ke puskesmas dan ke kampung itu besar sekali. Dari provinsi hanya ke 3 kabupaten saja yang bisa kita dengan darat, dengan mobil. Sedangkan ke kabupaten lain harus dengan pesawat atau dengan Johnson ya, speedboat. Jadi seperti itulah gambaran di Papua. Jumlah distrik kita 389 distrik, jumlah kampung juga 3.619. Ini mekar terus, setiap tahun terjadi pemekaran. Nah, hal itu juga yang membuat hambatan dalam pengembangan atau pembangunan bidang kesehatan. Lanjut. Dan yang paling sulit juga bahwa memang hampir seluruh total penduduk Papua itu lebih banyak di daerah yang sulit itu tersebut. 60% berada di daerah pegunungan. Lanjut. Ya. Di Papua kita bagi 3 wilayah, jadi daerah pesisir pantai muda, kemudian pesisir pantai yang sulit, dan daerah pegunungan yang sulit. Jadi daerah pegunungannya 13 kabupaten, sedangkan daerah pesisir pantai yang sulit 9 kabupaten, yang pesisir pantai yang mudah itu 7 kabupaten. Jadi bisa dibayangkan memang Papua sungguh sulit ya. Kalau kita lihat alat telekomunikasinya, jaringan telekomunikasinya pun demikian. Bahkan ada 1, 2, 3, 4 kabupaten tidak ada jaringan sama sekali. Jadi kita sulit berkomunikasi. Transportasi mungkin sudah saya sebutkan tadi. Lanjut. Nah, ini kita lihat. Jadi cakupan program untuk kesehatan ibu dan anak bisa kita bayangkan setengah dari target atau pencapaian dari cakupan nasional. Jadi seperti yang tadi Pak Arum bilang, memang ada korelasinya gitu. Cakupan persalinannya sangat rendah sehingga angka kematian ibunya tinggi. Hanya 2012 tidak keluar angkanya untuk angka kematian ibu. Sedangkan angka kematian neonatal naik. Jadi 2007 24, 2012 27, nasional 19. Kalau bayi 41 2007, di 2012 ternyata naik 54, kemudian nasional 32. Angka kematian balita juga naiknya sangat tinggi sekali untuk Papua. Jadi sehingga kita bisa dapat simpulkan bahwa selama ini strategi ataupun intervensi strategi kegiatan yang dipilih oleh teman-teman kabupaten ya, mungkin kita perlu tinjau kembali. Oleh sebab itulah makanya kita menerapkan perencanaan yang berbasis bukti di Provinsi Papua. Lanjut. Tetapi memang kita tidak bisa langsung seluruh kabupaten, itu tenaga sumber dayanya sangat kurang sekali. Jadi kita bertahap, masih bertahap. Yang kabupaten lain masih kita baru sosialisasi. Jadi ini hal baru dalam perencanaan berbasis bukti. Ini memang jadi intervensinya itu berdasarkan intervensi yang sudah terbukti hasilnya. Jadi ada 66 intervensi yang sudah terbukti efikasinya. Jadi kita lihat dari situ yang sudah terbukti, jadi kita pilih dari intervensi yang sudah kita tahu hasilnya. Kemudian sama mungkin dengan Pak Arum, menggunakan analisis bottleneck yang mempunyai indikator kuantitatif dan kualitatif. Jadi intervensi yang kita pilih, misalnya persalinan oleh nakes, kemudian kita buat grafik bottlenecknya untuk analisisnya. Dan yang paling penting di sini memang melibatkan 3 kelompok, jadi masyarakat sendiri, kemudian keluarga dan juga klinisi. Dalam hal ini spesialis, dokter dari rumah sakit, semua kita libatkan. Dan yang pasti ini memang membutuhkan fasilitator yang dapat mendampingi secara berkelanjutan. Jadi mulai perencanaan, pelaksanaan sampai ke monitoring. Ini tetap harus kita dampingi.
Dan hasil dari PBB ini bisa kita sebagai bahan advokasi kepada pengambil kebijakan. Jadi dalam hal ini bisa DPR, Bupati, ya, untuk dalam segi pembiayaannya. Karena selama ini bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui pembiayaan untuk bidang kesehatan di kabupaten kota itu sangat minim. Oleh sebab itu kita selalu dibatasi oleh pagu dana. Oleh sebab itu di dalam kelebihan dari PBB ini juga ada, kita bisa melakukan atau kita bisa mengambil strategi-strategi yang prioritas dengan sistem scoring, bobot dan scoring. Itu langkah-langkah yang lanjut. Nah, ini perencanaan berbasis bukti memang pertamanya di Papua itu kita kenal dengan investment case. Jadi tahun 2009 dan 2011 itu uji coba di 4 kabupaten kota. Jadi Merauke, untuk Papua Merauke, sedangkan NTT Sika, kemudian Jawa Barat di Tasikmalaya, Kalimantan Pontianak. Jadi 4 kabupaten. Kemudian berkembang, lanjut berkembang di Papua di tahun 2012 itu kita mulai dengan Kabupaten Jayawijaya, Yapen dan Bovendigul. 3 kabupaten dulu yang kita kembangkan. Sedangkan kabupaten lain itu kita masih ikutkan dia sebagai pengamat. Mereka sebagai pengamat dulu. Karena kita ingin juga ada komitmen dari kepala daerah supaya bisa perencanaan ini bisa terakomodir dan juga dalam hal pembiayaannya, ya. Kemudian kita berkembang lagi ke Paniai, Biak, Supiori dan Jayapura. Ini kita ambil juga berdasarkan klaster yang tadi, jadi klaster pegunungan, klaster pesisir yang mudah, kemudian klaster dataran rendah atau pesisir yang sulit. Lanjut. Nah, ini mungkin langkah-langkah ini saya pikir kita lanjut saja. Jadi memang pertama sekali itu pada waktu IC ini atau perencanaan berbasis bukti ini akan dikembangkan, memang ada sosialisasi dulu. Jadi ada sosialisasi. Jadi yang pertama kami tim dulu dari provinsi yang disosialisasi. Dan kita disosialisasi, kemudian kita lakukan sosialisasi lagi untuk kabupaten yang tahap pertama. Kemudian kita lakukan workshop, ya, dengan kabupaten tersebut, dan juga kita lakukan pelatihan untuk mereka, dan setelah itu dimonitoring hasilnya. Jadi tidak kita biarkan lepas, kita monitoring hasilnya. Dan memang tahap awal itu yang kita nilai dulu adalah bahwa kan kita harus dampingi terus, sehingga apa perencanaan yang mereka sudah susun itu harus masuk ke dalam musrenbang. Terus kemudian dia harus bisa tertampung di Renja, rencana kerja dari Dinas Kesehatan. Kemudian dengan demikian kita harapkan itu bisa terbiayai dan kita susun RKA-nya. Dan tahun berikut kita harap termuat di dalam DPA. Itu baru tahap itu yang kita nilai dulu. Nanti setelah itu, kemudian kalau sudah terbiayai, kemudian baru kita lihat dampaknya terhadap program. Tahapan-tahapan itu kita lewati. Dan nanti tahun ini kita akan lakukan pelatihan untuk Kabupaten Biak, Supiori, kemudian Jayapura, Paniai. Itu kita akan lakukan pelatihan. Sedangkan kabupaten yang lama kita hanya refresh lagi. Kita refresh lagi dan kita melihat, memastikan apakah yang lalu sudah bisa dilaksanakan atau tidak. Itu yang kita lihat dulu. Lanjut. Nah, ini langkah-langkah perencanaan berbasis bukti, ya. Pertama kita lihat dulu permasalahan yang ada di kabupaten tersebut. Jadi kabupaten yang menentukan permasalahan tersebut dan memilih intervensi yang sudah saya sebutkan tadi, dari 66 intervensi yang sudah terbukti hasilnya, yang dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Terus kemudian kita tadi sudah memilih intervensi. Nah, dari pilihan intervensi itu kita buat grafik bottleneck untuk
setiap intervensi yang dipilih. Dan kita grafik bottleneck tersebut nanti kita lihat, kita identifikasi masalahnya, sumbatan-sumbatannya di mana sebenarnya, permasalahan penyebab-penyebab kematiannya ada di mana, itu kita analisa dan kita susun strategi pemecahan masalahnya. Dan yang pasti memang kita harus tentukan atau kita rinci juga pembiayaannya. Jadi strategi tersebut biayanya berapa sih? Kemudian dari yang sudah kita tentukan biayanya, kita tentukan strategi prioritas. Jadi selalu memang kita dihadapkan harus menentukan prioritas. Karena apa? Karena memang alokasi dana atau pagu yang diberikan itu terbatas. Setiap saat tidak bisa sesuai kebutuhan untuk suatu dinas kesehatan kabupaten. Jadi tetap kita harus bisa menentukan prioritas. Nah, setelah sudah ada prioritas, baru kita memasukkan ke dokumen perencanaan dan penganggaran. Kita rinci, kita buat RKA-nya, sehingga nantinya bisa masuk atau terakomodir dalam TPA. Lanjut. Nah, ini stakeholder ya. Jadi mungkin ini satu keunikan juga untuk PBB. Jadi tim kita itu untuk PBB ini jadi seperti kita ketahui Bapak Ibu bahwa kesehatan itu sebenarnya bukan tugasnya dinas kesehatan saja. Harusnya sektor lain pun ikut bersama-sama. Jadi sebenarnya kesehatan adalah merupakan beban atau tugas kita bersama. Jadi bukan hanya dinas kesehatan. Jadi dalam hal ini memang pemberdayaan perempuan kita libatkan, rumah sakit ya, DPR, kemudian balai pelatihan, akademisi. Jadi kita di Papua punya FK, Fakultas Kedokteran, FKM, Poltekkes, itu semua terlibat di dalam tim PBB. Kemudian Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung itu juga kita libatkan, Dinas Sosial juga kita libatkan, dan leading sektornya ada di Bapeda. Jadi motornya adalah Bapeda. Jadi mungkin ini pengalaman kami dengan teman-teman Bapeda. Jadi pada awal-awal memang teman-teman dari Bapeda bilang gini, susah sekali sih itu istilah-istilah kesehatan sulit. Kalau Pak Arum, saya tahu betul Pak Arum walaupun bukan kesehatan tetapi betul-betul beliau ini paham benar masalah kesehatan. Jadi teman-teman Bapeda pada awalnya gitu semua, mereka sulit amat sih istilah-istilah kesehatan. Jadi bapak-bapak dan ibu ini kan rata-rata dari kesehatan, dan kita ketahui bersama memang istilahnya terlalu banyak, singkatannya pun banyak sekali gitu. Jadi membingungkan. Jadi teman-teman Bapeda pertama-tama seperti itu, dan mereka pada waktu awal itu ini, tapi sekarang malah mereka sudah jadi fasilitator. Di tingkat kabupaten sudah berani stafnya Pak Agus itu berbicara di depan teman-teman dinas kesehatan. Jadi seperti itulah kelebihan yang selama ini kita dapatkan dari PBB. Lanjut. Nah ini mungkin ini lanjut aja ya. Ini ya. Jadi data-data. Jadi memang pertama-tama itu kita analisa dulu, kita kumpulkan dulu data-data dari teman-teman kabupaten. Jadi kita analisa dulu, kita buat intervensinya, kita coba dulu. Nanti setelah itu baru kita panggil teman-teman kabupaten, kita klarifikasi dengan mereka. Jadi memang data bulanan KIA yang kita ambil, hasil-hasil survei, Riskesdas itu juga kita pakai sebagai data. Karena memang ternyata teman-teman di kabupaten itu banyak juga memang tidak mempunyai data. Itu kelemahan kita selama ini memang. Bekerja tetapi tidak melaporkan atau tidak mencatat hasil yang dikerjakan. Nah itu sebenarnya permasalahan yang kita alami di tingkat perencanaan. Jadi selama ini perencanaan banyak yang memang tidak berdasarkan data. Lanjut. Nah ini mungkin mungkin sudah saya jelaskan sejak tadi ya, sudah dari tadi saya jelaskan undang-undang intervensi. Jadi memang ini berkesinambungan ya dari siklus kehidupan ya, mulai dari persiapan kehamilan, jadi pra kehamilan, jadi remaja, masa remaja itu sudah harus dipersiapkan. Jadi ini intervensi yang terbukti efikasinya atau keberhasilannya ada 2 intervensi di masa pra kehamilan, terus masa kehamilan itu ada 23 intervensi yang terbukti
efikasinya. Kemudian kelahiran itu 5, dan pada masa neonatus dan sampai balita itu 36 intervensi. Lanjut. Nah, ini mungkin contoh, salah satu contoh. Jadi intervensi PONET, dan PONET itu memang terbukti efikasinya sangat tinggi, tetapi itu sangat sulit dilaksanakan di Papua untuk PONET dan PONET. Kalau PONET itu lebih banyak kita untuk Papua berada di ibu kota kabupaten yang induk. Jadi kami Provinsi Papua dari 29 kabupaten kota itu ada 9 kabupaten di daerah pegunungan itu tidak punya rumah sakit. Sehingga di Papua mengembangkan rujukan regional. Jadi misalnya Wamena, di Wamena ada rumah sakit tipe C akan melayani beberapa kabupaten kota sekitar dari Duga, Mambramo Tengah, dari Lanijaya, Tolikara, terus kemudian dari Lanijaya, Tolikara, kemudian nanti dari Puncak Jaya ya kadang-kadang bisa masuk ke situ, tapi bisa juga Puncak Jaya lari ke Nabire. Nah, seperti itu. Jadi bisa melayani sekitar 6 sampai 7 kabupaten sekitarnya. Lanjut. Ya. Nah, ini bottleneck-nya seperti apa. Jadi pertama-tama setelah intervensi dipilih, kemudian kita coba susun grafik bottleneck. Jadi dalam membuat grafik bottleneck ini ada 6 aspek yang dilihat, yaitu dari segi supply. Jadi ini dalam hal peralatan dan obat-obatan, terus kemudian sumber daya manusia yang melaksanakan pelayanan kesehatan, jadi tenaga kesehatan, kemudian akses atau kesempatan masyarakat mendapat fasilitas pelayanan, kemudian demand, ini pemakaian pertama, dalam hal ini masyarakat menerima pelayanan kesehatan ya, kemudian kelanjutannya dan kualitas pelayanan. Lanjut. Ini mungkin satu contoh ya dari Kabupaten Bovendigul. Jadi ini kalau kita lihat grafik ini, jadi persalinan oleh tenaga kesehatan ini suplai persen bidan desa yang tidak pernah kehabisan bidan kit selama 3 bulan. Kalau kita lihat ini di sini dia sekitar 50-an%. Jadi sebenarnya ketersediaan bidan kit untuk tenaga kesehatan atau bidan itu sekitar 50-60% saja. Kemudian staf bidan di situ di desa itu juga demikian, ketersediaannya hanya sekitar 55%. Sedangkan akses kalau untuk Boven ini ternyata cukup. Masyarakat mendapat fasilitas pelayanan itu aksesnya ke fasilitas pelayanan sekitar 70-an%. Jadi sebenarnya sumbatannya itu ada di supply dan staffing, jadi di staff ya. Demikian juga kualitas. Kalau kita lihat di ininya kualitasnya. Mungkin lanjut. Saya sudah diinin waktu. Oke, ini PONEK. Jadi untuk PONEK ini untuk Bovendigul memang rumah sakitnya ini masih rumah sakit kalau kita mau bilang tipe D ya. Jadi Pratama ke tipe D. Jadi masih rumah sakit kecil ya. Jadi sehingga dokter spesialis pun masih belum lengkap di situ. Masih dilayani sebagian besar oleh dokter umum, yang dipakai adalah dokter plus. Jadi yang dilatih kebidanan, dilatih anak dan anestesi, itulah yang di Bovendigul. Sehingga memang butuh pembiayaan yang sangat besar nantinya. Lanjut. Mungkin lanjut aja ya. Nah, ini mungkin yang kita lihat ini tahap pertama yang baru kita evaluasi untuk seperti Kabupaten Yapen. Pada tahun 2012, sebelum ada PBB di situ, baru kita mengenalkan saja, itu anggarannya pembiayaan untuk kesehatan ibu dan anak baru sekitar 1,4 miliar. Tapi di 2013 meningkat menjadi 6,6 miliar. Tetapi dampaknya, hasilnya terhadap program, pencapaian program itu yang belum kita evaluasi. Nanti di tahun depan akan kita evaluasi apakah dampaknya ada atau tidak terhadap itu, bermakna atau tidak. Tetapi dari segi pembiayaan sudah ada peningkatan. Lanjut. Demikian juga untuk Kabupaten Jaya Wijaya. Kita lihat, jadi meningkat terus. Jadi dia walaupun meningkatnya tidak terlalu banyak, tetapi ada peningkatan.
Tapi yang di Yapen yang kelihatan besar sekali. Lanjut. Ini mungkin itu yang tadi sudah saya jelaskan ya. Mungkin ini tidak usah. Jadi kita harapkan memang harus masuk perencanaan hasil dari PBB itu harus masuk di Musrenbang, kemudian Renja, terus kemudian di RAPBD dan menjadi DPA ya, teranggarkan. Lanjut. Nah ini tim perencana kita ya. Jadi dari Bapeda, Dinas Kesehatan, Bapelkes, FKUCen, FKM, Poltekkes. Lanjut. Jadi ini di SK-kan, ada SK Gubernur. Timnya ada SK Gubernur. Jadi leading sektornya ada di Bapeda. Dalam hal ini untuk fasilitator itu kita harapkan memang harus ada ini bukan ahli, tapi maksudnya yang paham masalah kesehatan ibu dan anak dan juga ada yang paham mengenai masalah perencanaan dan penganggaran. Jadi Bapeda betul-betul kita harus nempel benar dengan Bapeda. Tidak boleh lepas Bapeda dari tim ini. Oleh sebab itu leading sektornya di situ. Jadi ada dari perguruan tinggi. Jadi dukungan Bapeda memang kami rasakan sangat-sangat besar sekali. Dukungan untuk tim PBB ini. Mungkin bahan tentang PBB ini dapat dilihat di website ini ya. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu berminat ya ingin mempelajari lebih jauh mungkin bisa dilihat di website www.kesehatanibuanak.net. Lanjut. Jadi nilai tambahnya mungkin saya sudah jelaskan sejak tadi ya. Jadi langkah ke depan. Jadi kita memang kita harapkan bahwa perencanaan dan penganggaran kesehatan di kabupaten kota itu dapat menggunakan pendekatan yang lebih sistematis ya. Jangan hanya berdasarkan copy pasta atau perencanaan tahun-tahun sebelumnya, itu kita tidak harapkan seperti itu. Kemudian jadi memang perencanaan berbasis bukti ini perlu ya dapat berjalan dengan baik. Memang harus ada pendamping fasilitator, tapi memang kendalanya besar sekali. Karena waktunya teman-teman, karena ini kita dari berbagai sektor, untuk mencocokkan waktu tanggal pelaksanaan ataupun workshop atau monitoring itu sangat sulit. Itu kendalanya di situ memang. Sangat sulit kita mencocokkan waktu karena masing-masing mempunyai kesibukan sendiri. Tetapi kita berusaha supaya kita mempunyai waktu yang sama. Jadi satu orang misalnya tidak bisa, ini digantikan oleh tim yang lain. Yang penting semua sektor ada di dalam tim tersebut pada waktu workshop atau pada waktu pendampingan ke kabupaten kota. Jadi kita juga perlu ya mungkin mengembangkan juga supaya fasilitator itu lebih banyak di tingkat provinsi. Bila perlu, itu kita melibatkan kabupaten kota yang sudah ini dia menjadi fasilitator yang kita bisa ajak ke lain. Kemudian jadi kita memang harapkan memang ini perencanaan PBB ini di tingkat kabupaten kota. Jadi kita harapkan pula nanti harus ada bottom up dari tingkat puskesmas, dari kecamatan. Itu yang kita harapkan sehingga kita mengembangkan micro planning juga untuk teman-teman di puskesmas supaya nanti kita bisa kawinkan dan kita bisa mungkin itu saja. Waktu saya sudah habis, dari belakang sudah naikin. Karena demikian, jadi semua apa yang kita lakukan memang kita menuju ke Papua Sehat, Papua Mandiri. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dari Papua bisa bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Selamat siang.